Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib, sohibah, ukhti, akhi, akhwat, ikhwan, dimanapun antum atau berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga juga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah, Puspo juga masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan tentang semangat pembelajaran yang dahsyat. Dan di sini kita akan mengulik tentang salah satu tokoh, yaitu Zaid bin Thabit. Sahabat-sahabatku, cinta selalu menuntut pengorbanan. Kita selalu berusaha semampu kita memberikan yang terbaik kepada objek cinta. Demikian pula cinta pada agama. Meski kemampuan yang kita punya berbeda-beda, kita sama-sama memiliki keseriusan untuk berkorban demi agama yang kita cintai. Seorang pemuda yang gemilang memberikan kontribusi yang besar terhadap umat. Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Thabit. Beliau memiliki kecerdasan di dalam bahasa, kemudian beliau berkontribusi dengan kemampuannya ini untuk urusan surat menyurat, dan Rasulullah biasa meminta bantuan kepada Zaid bin Thabit. Pernah pula karena ingin menjalin korespondensi dengan bangsa Persia, Rasulullah meminta Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Persia. Zaid pun mengerahkan kemampuannya, dan hanya dalam waktu 2 pekan, Zaid sudah berhasil menguasai bahasa Persia. Demikian pula ketika Rasulullah membutuhkan seorang penerjemah untuk bahasa Ibrani. Ya, yang diangkat menjadi penerjemah adalah Zaid. Beliau bisa menguasai bahasa Ibrani dalam waktu yang relatif singkat, tidak sampai 1 bulan. Sahabat-sahabatku, dengan kiprah dari Zaid bin Thabit ini, kiprahnya yang terbesar yaitu ketika beliau diminta oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk memimpin tim kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Zaid bin Thabit terpilih karena kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi. Awalnya Zaid menolak ketika diminta untuk mengerjakan tugas itu. Alasannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tugas tersebut, dan tidak pula pada masa 2 khalifah sebelumnya. Akan tetapi setelah diyakinkan oleh Khalifah Utsman bahwa umat sangat membutuhkan, akhirnya Zaid mengerjakannya. Mushaf hasil kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid itu dinamakan Mushaf Utsmani. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita saksikan pada kisah Zaid bin Thabit ini adalah bukti keseriusannya dalam mengorbankan semangat pembelajaran. Kemampuannya dalam berbahasa tentu tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi diusahakan dengan kesungguhan dan kerja keras. Semangatnya kian membesar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung memerintahkan. Artinya, Rasulullah sangat membutuhkan kontribusinya. Begitu pula yang terjadi pada masa Khalifah Utsman ketika Zaid diminta untuk memimpin tim kodifikasi Al-Quran. Betapa banyak orang yang setiap harinya bekerja untuk menumpuk kekayaan materi. Bagi mereka, sukses adalah ketika berhasil menggapai sesuatu yang dicita-citakan, berupa harta benda yang mahal nilainya. Akan tetapi, bagi seorang muslim, sukses diartikan mampu berkontribusi besar terhadap umat dan agama. Tidak sekadar berhasil memiliki sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga. Sahabat-sahabatku,
Kesuksesan seperti itulah yang kita lihat pada kisah hidup sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk Zaid bin Thabit. Kita tidak mengenang beliau karena banyaknya harta, juga bukan karena tingginya kedudukan, melainkan karena besarnya kontribusi terhadap umat dan agama, terutama di dalam bidang keilmuan dan bahasa. Selain mampu berbahasa dengan lugas, Zaid bin Thabit juga memiliki ilmu yang luas dalam bidang hukum agama. Tidak heran bila Khalifah Umar bin Khattab sering menjadikan Zaid sebagai hakim dalam berbagai perkara yang terjadi. Rahasia keberhasilan Zaid bin Thabit dalam menguasai berbagai bidang ilmu yaitu keakraban yang dijalinnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber segala ilmu dalam Islam. Sejak belia, Zaid sudah diantar orang tuanya ke Rasulullah untuk dibina. Sejak saat itu Zaid digembleng dan dituntun untuk menguasai berbagai bidang ilmu sampai menjadi pribadi yang kaya dengan ilmu. Imam Syafi'i ketika ditanya apa rahasia untuk meraih kemantapan ilmu, menjelaskan bahwa salah satu rahasianya adalah mengakrabi orang yang berilmu atau suhbatu ustazin. Jika kita mendapati jauhnya jarak kita dengan ilmu, barangkali kita perlu bertanya mengenai keakraban kita dengan ahli ilmu. Bagaimana adab kita kepada para guru, serta seberapa besar rasa cinta kita kepada mereka. Sohib-sohibah, uhti, ahi, akhwat, ikhwan dimanapun antum atwa berada. Dan di akhirnya ada kesimpulan bahwa bagi seorang muslim, sukses diartikan mampu berkontribusi besar terhadap umat dan agama. Tidak sekadar berhasil memiliki sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan ketemu lagi, berjumpa lagi di kajian selanjutnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.